Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ikhtara al-baqa'a li nafsihi wartadah wa hakama fihim bi'adlihi wa amdah wa yassara kullan lima khuliqa lahu fa'ardah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuru wa syukru yujibul mazida min rifdihi wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu bisyafa'ah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiramil bararah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menelah Al-Qur'anul Karim. Dan ini disampaikan oleh pakar tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menyusun tafsir Ibnu Abbas. Kemudian pada akhirnya beliau menyatakan bahwa ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dengan seksama dalam Al-Quran, yang kalau 3 hal ini kita perhatikan, kita renungkan, kita daburi, dan kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita akan mendapatkan perilaku yang utama. Kita akan mendapatkan akhlakul karimah, dan kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketiga itu, yang pertama adalah ati Allah wa atiur Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taat kalian kepada Rasul. Yang kedua adalah anishkurli wali walidaik. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah aqimus sholat wa atuz zakah. Tegakkan sholat dengan sebaik-baiknya dan tunaikan zakat dengan sebaik-baiknya. Inilah 3 hal yang utama yang diungkapkan dalam Al-Quran yang akan membawa kepada ketenangan. Bahkan sebagian para ahli mengatakan ketiga hal ini merupakan simbol-simbol dari peradaban Islam. Mari kita lihat satu persatu secara persingkat. Pertama adalah ati Allah wa ati Rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia harus taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diimplementasikan ke dalam ketaatan kepada Al-Quran, dan ketaatan kepada Rasul dibuktikan dengan ketaatan kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan, sebab junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan dalam sebuah hadis, taraktu fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima abadan, kitab Allah wa sunnat Rasulih. Aku telah tinggalkan kepada kalian 2 pusaka yang luar biasa.
yang kalau kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian dan akan memaafkan seluruh dosa-dosa kalian, karena Allah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sekarang ini banyak orang yang berpendapat bahwa di dalam Al-Quran banyak hal yang tidak diungkapkan, tidak dijelaskan. Misalnya sholat 5 waktu. Dia tidak menyadari bahwa mempelajari Al-Quran harus disertai dengan mempelajari sunnah. Memang Al-Quran banyak mengungkapkan hal-hal yang bersifat global, hal-hal yang bersifat mujmal. Uraiannya, pelaksanaannya, implementasinya terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Misalnya sebagai contoh, dalam Al-Quran disebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Barang siapa yang melaksanakan haji dan umrah, sempurnakan haji umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk menyempurnakan haji dan umrah? Hanya ada terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambil oleh kalian dari aku tata cara ibadah haji kamu sekalian. Kita tidak akan menemukan tata cara ibadah haji secara rinci kecuali dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sholat, tidak disebutkan secara langsung sholat 5 waktu, tetapi dalam Al-Quran isyarat-isyarat ada 5 waktu, itu isyarat-isyarat. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikan oleh engkau sholat liduluki syamsi, karena matahari yang tergelincir, zuhur dan asar. Kemudian wa ghasaqil laili, dan pada waktu malam, itulah dia maghrib, isya dan subuh. Wa Qur'an al-fajri, bahkan diperkuat dengan sholat subuh, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dan Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Oleh karena itu bagi kaum muslimin, orang-orang yang beriman, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Al-Quran harus disertai dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok orang yang anti kepada sunnah, kepada hadis yang sering disebut dengan inkarus sunnah, yang sekarang bermunculan kembali, hakikatnya inkarus sunnah itu adalah inkarul Quran. Hadirin sedang Jumat rahmatullah. Yang kedua adalah anishkurli wali walidaika, hendaknya kalian bersyukur kepadaku, kepada Allah, wali walidaika, dan bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua, karena kedua orang tua penyebab dan wasilah keberadaan kita di dunia ini. Posisi orang tua di dalam ajaran Islam sangat luar biasa. Setelah kita diperintahkan beribadah hanya kepada Allah, kemudian berbuat baik pada kedua orang tua. Bahkan dalam surat Luqman diungkapkan, hatta andaikan kedua orang tua kita berbeda agama dengan kita, maka ketika kedua orang tua mengajak kepada kita pada sesuatu yang bertentangan dengan agama, jangan dilarang, tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, maka tetapi pergauli keduanya dengan pergaulan yang baik. Bahkan juga ketika seorang pemuda yang gagah berani di zaman Rasul kemudian datang kepada minta izin untuk masuk jadi sukarelawan, karena ketika itu akan menghadapi perang Ahzab, tapi kemudian Rasulullah mengatakan kepada pemuda itu, ahiyun walidaka ya syabab, apakah kedua orang tua anda masih hidup? Masih. Naam ya Rasulullah. Dengan siapa mereka berdua? Mereka hanya berdua saja tanpa ada anak-anak yang lain. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, fafihi ma fajahid, maka berbuat baik pada kedua orang tua, itulah yang dikatakan jihad bagi anda. Begitu besarnya, begitu hebatnya, begitu luar biasa Al-Quran menempatkan posisi kedua orang tua, sehingga dikatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keriduan Allah berada pada keriduan kedua orang tua, wa sukhtullah, dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Oleh karena itu maka wajib kita menghormati, menyayangi, mencintai kedua orang tua, baik yang masih ada ataupun juga sudah meninggal dunia, dengan cara kita mendoakan secara terus menerus.
Kemudian yang ketiga adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan sholat dengan sebaik-baiknya dan tunaikan zakat. Barang siapa yang melaksanakan sholat, dia rajin sholatnya, tapi dia punya kekayaan tidak dikeluarkan zakatnya, maka lam tuqbal sholatuhu, tidak akan pernah diterima sholatnya. Demikian pula ketika orang berzakat tapi dia tidak sholat, lam tuqbal zakatuhu, maka tidak akan diterima zakatnya. Karena itu maka kedua ibadahnya sangat berkaitan erat. Sholat tekanannya kepada penguatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan zakat tekanannya pada hubungan dengan sama manusia. Karena itu di zaman Abu Bakar radhiyallahu sebagai khalifah yang pertama, ketika ada sekelompok orang yang mau sholat tetapi tidak mau berzakat, maka kemudian beliau mengatakan, wallahi la uqatilanna man faraqas sholata wa zakat. Demi Allah, saya akan memerangi orang yang sengaja memisahkan kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Tiga hal inilah yang perlu menjadi perhatian kita, dan mudah-mudahan kita bisa mentadabburi maknanya, kandungannya, kemudian kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita akan mendapatkan keistiqomahan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jalanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin.